Terbongkar sudah, Anies beri dana hibah 352 miliar untuk Ormas, tapi untuk Pangdam Jaya hanya 16 miliar. Waduh, Pak Polisi tolong dong diusut tuntas ya. Renovasi gedung Sudirman itu sudah lama sekali, Pak. Yang saya heran itu waktu itu Kodam Jaya Jayakarta dapat hibahnya itu 16 miliar. Sementara Lakespra 84 miliar, Kostrat 52 miliar, Kopassus 48 miliar, Mabesat saja dapat 43 miliar. Saya bilang, itu mitranya gubernur, itu Pangdam sama Kapolda. Kalau terjadi sesuatu di Jakarta, yang berangkat duluan pasti Polda dan Kodam Jaya. Ini memang bahwa pemberian dana hibah itu yang menjadi kewenangan DPRD, cuman persoalannya kan di publik ini kemudian jumlah itu yang seringkali menjadi masalah dan sampai hari ini kan belum ada audit itu misalnya terhadap penggunaan anggaran hibah sebelumnya. Publik akan memahami bahwa itu yang sebenarnya terjadi misalnya. Nah itu yang menurut transparansi itu. Yang kedua adalah persoalan akuntabilitas publik. Bagaimana anggaran itu kan berasal dari APBD yang bersumber dari uang masyarakat, uang rakyat, kira-kira begitunya. Sehingga masyarakat membutuhkan pertanggungjawaban ini seperti apa. Nah itu yang sampai ini yang terakhir ya tentu dalam sisi pengelolaan. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Mau meneruskan konsep Ahok, udah kadung malu. Akhirnya yang dilakukan adalah membangun pencitraan dengan mengucurkan dana hibah ke ormas-ormas supaya mereka mendukung dan menjaga nama baiknya. Dan ternyata saudara, kucuran dana untuk ormas itu efektif buat Anies. Jika ingin melihat keberpihakan seorang kepala daerah, sebenarnya cukup gampang sih. Lihat saja porsi anggaran yang ia bagikan, gede yang mana. Misal nih, suatu daerah anggaran kesehatannya yang paling besar. Artinya kepedulian kepala daerah itu terhadap kesehatan masyarakatnya sangatlah tinggi. Ia pengen mewujudkan keadaan masyarakatnya sehat baik secara fisik, mental, spiritual, ataupun sosial yang memungkinkan mereka untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lantas, bagaimana keberpihakan seorang Anies saat jadi gubernur DKI dulu dilihat dari anggaran yang dia bagi-bagikan? Tidak kepada rakyat yang miskin, tidak kepada penanggulangan banjir, tidak kepada pertahanan dan keamanan, tapi kepada ormas. Bayangkan aja dana hibah atau tahun anggaran 2020 yang ia kucurkan untuk ormas yang ada di DKI mencapai 352 miliar. Lantas apa sih tujuan Wan Anies bagi-bagi duit yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat untuk ormas tersebut? Katanya sih untuk menghadirkan persatuan dan kerukunan umat beragama di DKI Jakarta. Yes, itu katanya. Lantas, bagaimana tuh fakta yang sebenarnya? Yang pertama, sebagai balas jasa. Sebagaimana kita tahu bahwa terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI 2017 tidak lepas dari jasa para ormas seperti FPI yang sekarang sudah dibubarkan pemerintah, HTI juga sudah dibubarkan, Bank Japar, MUI sampai Bamus Betawi. Nah, karena ormas sudah memenangkannya ketika ia terpilih jadi gubernur, saatnya Anies balas jasa dengan bagi-bagi anggaran. Yang kedua, takut sama ormas. Belajar dari pengalaman gubernur sebelumnya, Ahok yang memangkas dana untuk ormas karena rawan diselewengkan dan hanya dinikmati oleh elit mereka aja, maka mantan Bupati Belitung Timur itu didemo habis-habisan oleh ormas. Ia bahkan juga dijadikan musuh oleh ormas yang ada di DKI. Coba bayangin ya, nggak dikasih duit sama Ahok. Anies nggak punya nyali kayak begitu. Dengan kata lain, ia takut kalau sampai di demo serta diancam oleh ormas. Nah, untuk itulah, supaya ormas yang ada di DKI tidak merecoki dirinya, mereka mesti dibuat sekenyang-kenyangnya pakai dana APBD DKI. Dan ketiga, untuk mendapatkan dukungan politik sudah menjadi rahasia umum kalau cita-cita Anies itu sebenarnya bukan jadi gubernur DKI tapi jadi presiden. Terbukti pada 2013 silam ia ikut konvensi Capres Partai Demokrat. Nah, supaya cita-citanya tersebut terwujud tentu harus mendapatkan dukungan. Celakanya untuk
orang yang nggak punya prestasi kayak Anies tidak ada makan siang gratis, Ferguson. Kalau dia mau didukung oleh ormas, mesti ada timbal balik. Bisa dalam bentuk dana hibah. Manfaat mengucurkan dana hibah yang gede untuk ormas itu pun langsung dirasakan oleh Anies. Seperti ia dibela mati-matian oleh FPI. Bahkan pada Juni 2022 lalu muncul FPI Reborn yang mendukung rencana pencapresan Anies loh. Kemudian Anies juga dibela oleh Bamus Betawi. Sampai-sampai wakil ketua ormas itu yaitu Rahmat HS pernah mengatakan banjir terjadi di DKI Jakarta hanya datang pas hari libur aja. Yang mana itu berkat doa Gubernur Soleh Anies katanya. Kalau bukan karena doa Anies, banjir akan terjadi pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Hingga Rahmat meminta anggota DPRD DKI tidak usah sentimen terhadap kinerja Anies lantaran Anies merupakan calon pemimpin bangsa. Ya, oke. Begitulah kura-kura orang yang sudah dicekoki anggaran persis seperti orang dicekoki Amer alias anggur merah. Pikirannya jadi nggak sehat lagi. Masa banjir datang pakai milih hari? Lagian juga tanggung banget doanya. Hanya minta banjir DKI didatangkan pada hari libur. Sekalian aja berdoa Jakarta bebas banjir dong selamanya. Selanjutnya Anies juga dibela oleh Bang Japar. Kelompok ini juga mengklaim mewakili masyarakat Betawi. Meskipun ketuanya Fahira Idris bukan orang Betawi. Nah lucunya si Fahira Idris ini kan juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Miras atau G6 yang getol banget menyuarakan penolakan terhadap miras. Tapi ketika Anies tidak kunjung menjual saham bir, ya nggak berani loh mengkritik gubernur idolanya itu. Anies juga dibela oleh MUI DKI. Ormas keagamaan itu sudah kayak buzzer rupiah aja pasca dapat dana hibah dari Pemprov DKI. Ya, mereka secara terang-terangan bikin cyber army untuk pembela Anies di medsos. Agak lucu emang. Karena seperti yang dilansir dari wikipedia.org, tugas MUI itu adalah membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI DKI malah menjadi buzzerwan Anies. Mirisnya, di tengah-tengah anggaran untuk ormas yang mencapai ratusan miliar rupiah itu ternyata dana hibah untuk Kodam Jaya di era Anies sedikit banget, yakni 16 miliar rupiah saja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mantan Pangdam Jaya yang sekarang jadi Kasat Dudung Abdurrahman. Oh ya, memang waktu saya Pangdam Jaya, saya pernah sampaikan gubernur waktu itu. Renovasi gedung Sudirman itu sudah lama sekali. Yang saya heran waktu itu Kodam Jaya Jakarta dapat hibahnya itu 16 miliar ujarnya. Padahal Kodam Jaya selalu berada di depan ketika terjadi sesuatu di DKI. Seperti banjir. Dan di samping itu Kodam Jaya tugasnya juga menjaga keamanan serta stabilitas DKI Jakarta yang merupakan gerbangnya Republik Indonesia. Termasuk mengamankan Jakarta dari ancaman kelompok radikal. Artinya, tidak hanya sekedar operasi militer belaka, malah dapat dana hibah termasuk yang paling kecil. Lantas apa yang menjadi alasan anggaran untuk Kodam Jaya itu sedikit? Lagi-lagi karena persoalan politik lah. Yang pertama, TNI kan tidak boleh ikut pemilu, sehingga nggak bisa dijadikan basis massa atau pendukungnya oleh Anies. Dan kedua, Kodam Jaya kontra terhadap kelompok radikal pendukung Anies yaitu FPI.